Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna min nuzulil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu luang sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada bagi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami di sini akan membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Peningkatan Kemampuan Akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 69 dan Muslim nomor 1719. Isi kandungan hadis. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau umatnya untuk terus meningkatkan kemampuan akal dalam memahami agama Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi dorongan kepada umatnya untuk menjadi muslim yang benar-benar memahami syariat Islam. Hal yang dapat dicapai dengan memanfaatkan sebaik mungkin akalnya. 2. Namun sayang, betapapun jenius dan tingginya kemampuan akal, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua kekuatan manusia pasti memiliki batas dan titik kelemahan. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 4674. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat dari kesalahannya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 249. 3. Di antara bukti titik lemahnya akal manusia adalah banyak hakikatnya yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, seperti hakikat ruh, mimpi, jin, mukjizat, karomah, dan banyak lain. Dan seringnya kita dapat adanya perubahan pada hasil penelitian manusia terdahulu bertolak belakang dengan hasil penelitian masa kini. 4. Keyakinan itu menunjukkan bahwa akal tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menetap kebenaran hakiki. Dan apabila ada sumber kebenaran hakiki yang diwahyukan, maka itulah yang harus dikedepankan. Sedangkan akal diberi ruang untuk memahami dan menerima dengan apa adanya. Oleh karenanya, Islam memberi ruang khusus bagi akal. Ia hanya boleh menganalisa sesuatu yang masih dalam batasan dan petunjuk nas-nas yang diwahyukan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpikir pada zat Allah Subhanahu wa taala." Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka, lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?" Quran surah Al-A'raf ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya?" Quran surah Az-Zariyat ayat 20-21. Sebelum kami akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar, yang lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrik, untuk orang tua, asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampres dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, dihindari dari mahala bahaya, diberi hidayah dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah, pandai mensyukuri kenikmatan, dan diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.